Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Shadaqallahu azim. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan karunia kepada lisan kita yang senantiasa bertilawah Al-Qur'an, dan semoga Allah membimbing kita menjadi ahlul Qur'an. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah tercurah juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'i wa tabi'un tabi'innya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir dan menjadi bagian umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dicatat dan bisa berkumpul dengan para nabi dan rasul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, selamat berjumpa kembali di kajian sore hari di Bait Al-Hikmah Al-Mahtur. Alhamdulillah bersama Ustaz Agus. Hari ini temanya jangan tinggalkan Al-Quran. 1, 2, 3 hari tidak membaca Al-Quran terasa garing. Begitu Ustaz ya. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu ya wejangan dari Bunda Mbet yang senantiasa ilmunya sangat luas. Mudah-mudahan sehat ya, dan tetap memberikan wejangan buat kita, insya Allah berkah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai kacamata sekarang. Kan baca Quran. Silakan Bunda. Apa ilmunya nih sore hari? Ya, saya pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang wabarakatuh. Dea, Pak Agus, terima kasih kita sore hari ini bisa berkumpul untuk silaturahmi dan tholabul ilmi. Pak Agus ditunggu di rumah ya, besok atau lusa. Kemudian kepada para ibu-ibu yang sekarang hari ini berkumpul juga bapak-bapak, marilah kita betul-betul jangan tinggalkan Al-Quran, sebab sehari aja tidak baca Quran di bulan puasa rasanya hambar sekali dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan kita diteruskan mengkonsumsi Al-Quran itu bukan di bulan Ramadan saja, terus sampai bulan-bulan berikutnya jangan ditinggalkan, karena itu menjauhkan kita dari pikun. Nah, umur pikun. Jadi kalau yang sering baca Quran, mempelajari Al-Quran, insya Allah tidak akan pikun. Dan mudah-mudahan itu menjadikan rahmat dan berkah untuk kita semuanya. Gali Al-Quran karena Quran wajib dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan, dan disiarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggalkan Al-Quran, jangan dipajang Al-Quran ya, dibaca, dipelajari, dipahami, dan diamalkan insya Allah. Assalamualaikum Ustaz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Pak Hajimu? Jelas Jelas ya. Kalau background saya agak berbeda karena ini sedang di tempat alam lain. Di mana nih Ustaz? Lagi di hotel. Oh, sedang pelatihan ya? Sedang ada project, jadi di karantina di hotel. Makanya dibawa alat semuanya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada bunda kita tadi sudah menyampaikan wejangannya dan Masya Allah, walaupun sedikit tetapi mendalam. Bahkan apa yang beliau sampaikan itu nanti akan kita bahas sama-sama Bapak Ibu ya. Oke, yang sangat saya hormati juga Pak Haji Mu, Kang Dea dan juga seluruh jamaah kajian sore Ramadan di Khalifah Tour. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Izin Pak Haji Mu, ada Pak Haji Rustam gitu sudah hadir? Belum ya? Oke, Iya, belum. nampaknya belum hadir. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya masuk ke materinya, oke, tadi kan Bunda Empet itu menyampaikan bahwa kalau kita tidak baca Al-Quran saja itu ruginya ataupun sakitnya sangat luar biasa. Itu bagi orang yang sudah menikmati Al-Quran. Makanya kalau orang yang sudah menikmati Al-Quran, yang nggak baca Al-Quran seperti dia, ya harus makan gitu. Jadi kalau dia lapar nggak makan, wah dia akan gimana. Nah orang yang sudah menikmati Al-Quran, kalau dia nggak baca satu halaman saja misalkan satu hari, ada yang kurang dalam dirinya. Bunda Empet sudah sampai seperti itu. Bagaimana dengan kita? Insya Allah kita pun mengikuti ya. Dalam arti kita mengikuti bagaimana nikmatnya beral-Quran. Oke. Sebelum ke sana Pak Haji, tapi ini saya ingin nanya ke ibu-ibu ya biasanya ya. Ada Bu Haji Amitin Herliani, Masya Allah. Saya sapa dulu deh sambil apa Assalamualaikum. namanya salam kenal. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu mohon izin, ini saya bertanya. Ibu kan pastilah pernah muda. Bukan pernah muda, memang sekarang masih muda juga. Udah tua. Nah, Bu Haji, kalau misalkan pada saat Bu Haji masuk bulan suci Ramadan, kemudian 3 hari sebelum Lebaran, Bu Haji itu datang bulan. Kira-kira Bu Haji bagaimana perasaannya? Wah, sangat ini rugi ya. Tapi memang itu dari Allah, kan dikasih dari Allah. Rugi? Kenapa rugi Bu Haji? Nanti Rugi kan atau untung? digantinya kan suka agak susah juga. Nah, ini yang harus kita luruskan Bu Haji. Nanti akan ada hubungannya. Jangan tinggalkan Al-Quran. Kenapa? Karena pemahaman kita akan mendorong kepada pola berpikir kita. Sehingga kalau pola berpikir kita keliru, maka amalan yang kita lakukan juga akan keliru. Kalau amalan yang kita lakukan keliru, maka hasilnya pun akan keliru, meleset dari apa yang kita harapkan. Biasanya justru wanita yang haid datang bulan di bulan Ramadan, justru dia mendapatkan kurang lebih Bu Haji ada 4 keuntungan. 1, orang lain gak makan, dia bisa makan. Betul tidak Bu Haji? Kalau Bu Haji datang bulan di Ramadan, 3 hari lagi tuh ya, Bu Haji teh ternyata bisa makan, yang lain gak bisa makan. Saya tanya, itu keuntungan atau kerugian Bu Haji? Keuntungan sih. Keuntungan. Good. Yang kedua, kalau orang wanita datang bulan itu kan mengeluarkan kotoran, ya, mengeluarkan penyakit gitu. Kalau orang wanita yang mengeluarkan kotoran itu kerugian atau keuntungan Bu Haji? Masih keuntungan kali ya. Keuntungan. Yang kedua, laki-laki bisa nggak tidak keluar kotoran dari darah? Nggak ada. Nggak bisa, ya. Yang ketiga, Bu Haji dapat pahala tidak? Karena Bu Haji di awal Ramadan Bu Haji saum, tiba-tiba 3 hari sebelum Lebaran Bu Haji datang bulan. Kira-kira dapat pahala tidak Bu Haji? Ya dapat. Dapat tuh, dapat pahala. Ya,
Bu Haji datang bulan, keluar darah kotor, itu dapat pahala dan juga sehat dan juga bisa makan. 3 keuntungan. Coba laki-laki. Laki-laki Pak Haji Emu keluar darah dari hidung. Kira-kira bisa tidak dia boleh makan? Nggak Makan bisa. siang Pak Haji teh. Pak Haji kenapa? Ini saya keluar darah dari hidung. Loh, kok bisa begitu? Ya kan sama-sama darah Pak Ustadz. Nggak bisa. Walaupun sama-sama darah kan beda gitu ya. Walaupun keluar darahnya kan beda gitu. Ibu mah satu, yang lain puasa, ibu bisa makan. Yang kedua, ibu sehat. Laki-laki enggak tuh. Yang ketiga, ibu itu tetap dapat pahala karena ibu taat peraturannya. Orang yang datang bulan, wanita yang datang bulan tidak boleh melaksanakan saum. Itu yang ketiga Bu Haji, keuntungannya. Yang keempat, Bu Haji itu misalkan masih mampu, itu kobo. Jadi Bu Haji harus mengganti 3 hari di bulan yang lain. Pertanyaannya adalah, Bu Haji kalau saum di bulan yang lain dapat pahala nggak? Dapat. Yang lain dapat pahala nggak? Kan yang Dapat. laki-laki nggak saum Bu. Kalau wanita ya dapat, pasti dapat. Tuh, jadi Ibu Haji kalau datang bulan pada saat Ramadan, apalagi 3 hari itu ya, itu dia mendapatkan kurang lebih 4 kebaikan. Bahkan kalau dikaitkan dengan sholat, orang lain sholat, Bu Haji nggak sholat, tapi Bu Haji tetap dapat pahala, tetap dapat passive income. Bu Haji tetap diam saja, tapi pahalanya mengalir. Itulah yang dimaksud dengan kalau orang sudah mengetahui kebaikannya, kalau orang sudah mengetahui konsekuensinya, maka dia akan bahagia dengan aturan yang Allah berikan. Begitupun Al-Quran, Bu Haji. Ternyata Al-Quran ini bukan Al-Quran yang salah, tetapi kita yang tidak tahu keutamaan Al-Quran sehingga banyak orang yang menjauh dari Al-Quran. Gitu. Al-Quran ini seperti alat yang dia membantu bagaimana kerja kita sehari-hari. Bu Haji, ini saya mau cerita kisah nyata. Saya kan dari Garut ya Bu Haji. Jadi dari kampung gitu. Nah suatu ketika ada kisahnya itu. Jadi anaknya itu kan dari kota. Kalau pulang ke kampung kasihan ibunya teh suka cuci baju gitu di sungai. Ya di sungai cuci baju. Kata anaknya, aduh mama sayang ya, udah tua masih mencuci di sungai. Ya sudah, nanti saya akan belikan mesin cuci. Dibelikanlah mesin cuci Bu Haji, disimpan di rumahnya. Apa yang terjadi? Baru juga 2 hari dia itu marah-marah ke anaknya, ya langsung. Kamu ini gimana sih? Beliin apa ini? Katanya alat membantu. Ternyata dia alat perusak. Perusak apa? Ini katanya membersihkan. Mama masukin piring, masukin mangkok, kok pada hancur semua. Nah kayak gitu, itu bukan salah mesin cucinya, tapi kita yang nggak bisa menggunakan mesin cucinya. Kata anaknya, ini mesin cuci baju mah gitu. Mana tulisannya? Di sini cuma tulisan di kardusnya mesin cuci. Ya sudah, mau cuci gelas, cuci piring, cuci mangkok, cuci katel, naon segala diasupkan we cenah ku mamah teh. Akhirnya mah hancur kabeh. Bukan salah mesin cucinya, tapi kita yang tidak bisa menggunakan mesin cucinya. Suatu ketika, ini kisah yang kedua. Suatu ketika saya di TSM, waktu itu sedang ngisi di Masjid Trans Studio Mall. Tiba-tiba, ya waktu itu tahun 2018 sebelum Covid lah. Nah pada saat itu Bu Haji ada ibu-ibu yang dia itu pegang handphone sampai kebingungan karena handphonenya berbunyi keras sekali. Trit gitu ya. Wah sampai Ganggu. kebisingan. Kata ibu-ibu yang lainnya, ibu angkat, itu ada telepon. Udah, aku sudah angkat tapi kok dia nggak mati-mati gitu. Dia cuma ngangkat gini gitu. Cuma ngangkat gini, ini sudah diangkat cenah. Lain gitu ibu tah dikieu cenah gitu tah dikitukeun. Eta malah diangkat, diusap cenah gitu. Jadi hareureuh eta palebah ngangkat jeung ngusap. Ibu bisa tuh make handphone, kata ibu yang di sampingnya. Dia katakan, iya ini teh dikasih sama anak saya nggak bisa. Bagaimana cara pakai apa ini Android naon cenah. Tuh, bukan salah handphonenya, tapi boleh jadi kita yang salah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah ada yang curhat kepada saya. Mana Ustadz buktinya? Al-Qur'an memudahkan kehidupan kita. Saya baca Al-Qur'an tetap hesen yang duit. Tuh, Pak Haji gimana? Saya baca Al-Qur'an tetap hutang loba. Mana buktinya? Ah, itu kan bukan Al-Qur'an yang salah, tetapi kita boleh jadi yang belum paham terhadap bagaimana cara menggunakan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan kitab suci berisi motivasi yang menjalankan pemikiran kita. Dari pemikiran itu masuk ke hati, dari hati itu langsung ke tubuh kita, bagaimana melakukan sebuah aktivitas yang akan yang bisa menyelesaikan permasalahan kita. Nah, oke, saya share screen dulu. Dan ternyata Pak Haji ya, ini pernah di dalam Quran surat Al-Furqan itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan rasa keluh kesahnya. Nah ini ya, Quran surah Al-Furqan ini juz ke-19 ya, juz 19 halaman 362. Ada yang mau membacanya? Silahkan, bagi yang mau berkenan membacanya. Alhamdulillah ini datang Ibu Siti dari Garut. Masya Allah. Assalamualaikum Bu Siti. Saya juga dari Garut ya. Tapi saya tidak menuliskan Agus Garut. Ya nggak apa-apalah. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi ya Bu Siti. Ada yang bersedia membacanya? Surah Al-Furqan ayat 30. Kan jangan tinggalkan Al-Quran. Sekarang Bapak Ibu yang baca, nanti saya akan menjelaskan. Ada yang mau? Ya ada. Assalamualaikum Siapa? warahmatullahi Oh wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Yuniarti ya, sudah lama juga Bu nggak jumpa ya, berapa minggu Ya. nih? Iya Pak Ustadz, kangen juga Pak Ustadz ya. Masya Allah. Oke siap. Mana Ya. Ibu Yuniarti? Iya. Ini ditutup Bu. Iya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam baca, Pak Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi tahadu hada Qur'ana mahjura. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih ya Ibu Yuniarti. Semoga Allah merahmati dan memberkahi Ibu Yuniarti bersama keluarga. Amin. Oke, amin ya Allah. Ya, di ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, siap. Di ayat ini Bapak Ibu, Allah menegaskan wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kata Nabi, ya Rabbi wahai Tuhanku, Allah, ya Allah gitu. Ini kalimatnya kalau misalkan Bapak Ibu kaji adab ilmu balaghah Al-Qur'an, ini dengan kaidah yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat sedih Pak Haji. Ya. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Jadi kalimatnya itu Pak Haji mahjura. Maf'ulan itu isi maf'ul yang ditinggalkan. Asalnya itu adalah hajaro. Ya, hajaro. Bukan hajaro. Nah, ini nanti pentingnya kita belajar makharijul huruf. Ya, ada hajaro, ada hajaro. Kalau hajaro artinya adalah pindah. Maka suka ada kalimat hijrah, pindah gitu. Kalau hajaro artinya adalah batu. Sama atau beda Bu? Ya. Sama atau beda? Hajaro artinya pindah, hajaro artinya batu. Kan dengan ha kalau kita sebutnya ha kecil. Iya beda. Beda betul Bu. Hajaro artinya adalah hijrah. Hajaro artinya adalah batu.
Betul. Nah, itu beda banget. Makanya nanti kita akan belajar makharijul huruf insyaallah ya di waktu yang akan datang lah. Nanti kita akan kuatkan makharijul huruf. Seperti kalimat ini Pak Hajimu. Kalimat tarhib Ramadan. Saya mau tanya, tarhib Ramadan itu dengan tarhib, tarha atau tarhi atau tarhi? Hak besar atau hak kecil gitu aja Pak Haji? Besar. Pak Haji. Pak Hajimu. Oke, apa Bu? Hak besar. Besar. Kalau hak besar maknanya menakut-nakuti. Hak kecil. Tarhib Ramadan. Kalau yang Pak. benar, Hak kecil. yang benar Hak adalah kecil. tarhib Ramadan dengan Hak artinya kecil. membawa kabar gembira atau membahagiakan. Palingan atuh da ari ku hak besar mah Bu Yuniarti, makanya kita teh selalu panik datang Ramadan teh Pak Hajinya. Langsung tanda nate dengan minyak naik gitu, harga minyak naik, apalagi sekarang langsung 12.500 Pertamax, Pertalite langka. Itu kenapa seperti ini? Ramadan biasa, kan ada bahasa seperti itu ya. Bukan dengan bukan dengan tarhib, tapi dengan tarhib. Nah ini mahjuron itu dengan hajaro, artinya pindah. Pertanyaan saya adalah, Pak Haji, kalau hijrah itu baik atau buruk? Boleh dijawab Pak Hajimu? Baik Ustaz. Hijrah kemana dulu tapi? Nah gitu harusnya Pak Haji, jangan dulu menyebutkan kata baik. Hijrah kemana dulu? Kalau hijrah dari baik ke buruk itu pun hijrah. Ya, makanya yang baik itu yang kemana? Hijrah dari buruk ke baik. Hijrah mah netral Pak Haji. Hijrah mah tergantung kalimat berikutnya. Kalau hijrah menuju kegelapan itu buruk. Tapi hijrah menuju cahaya kebaikan, masjid, ngaji, Islam, akidah tauhid, wah itu baik ya. Jadi hajaro itu artinya pindah. Nah kalau di sini Al-Quran ditinggalkan, berarti Al-Quran itu dipindahkan. Yang seharusnya Al-Quran jadi panduan tidak digunakan. Yang harusnya Al-Quran itu jadi pedoman tidak digunakan. Harusnya Al-Quran itu jadi motivasi kehidupan tidak dipakai. Harusnya Al-Quran itu bisa menjadi inspirasi bagi kehidupan tidak dipakai. Nah itulah yang disebut dengan mahjuran. Dan Al-Quran itu pedoman yang Allah berikan. Maka pantas Nabi sedih. Kenapa? Khawatir umatnya jauh dari panduan keimanan. Ialah kitab Al-Quran. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bu Haji Ami Entin ya. Maka kata Ibnu Taimiyah, fabayyana subhanahu anna man hajaral qur'ana fahuwa min a'da'ir rasuli. Kata Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan Allah sudah menjelaskan kepada kita, anna man, sesungguhnya seseorang atau manusia, hajaro, yang dia berhijrah, yang dia menjauh, Al-Qur'ana, dari Al-Quran, fahuwa, maka orang tersebut min a'da'ir rasuli, dia itu adalah bagian dari musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, yang bagaimana atuh yang meninggalkan Al-Quran teh supaya aku tidak dijadikan musuh Nabi Muhammad? Ya karena kan sayang ya kita teh Bu Haji, Pak Haji dan Bapak Ibu yang lainnya, kalau kita hidup di dunia mungkin masih banyak, ada yang sahabat, ada keluarga, anak dan yang lain segala macam ya. Coba nanti di akhirat kita tidak akan ditolong hanya dengan syafaatul udma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan kita dapatkan. Kita akan kemana-mana susah nanti kecuali syafaat Nabi, dan itu turun kepada umat Nabi. Coba Pak Haji, Bu Haji, kalau Bapak Ibu teh datang ke Nabi, ya Rasulullah, karena nanti Rasulullah itu akan menggunakan baju yang paling indah di alam mahsyar itu. Yang pertama manusia memakai baju adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu dalam satu hadis. Yang kedua yang memakai baju paling indah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan ditunjukkan, inilah sosok Nabi Ibrahim, inilah sosok Nabi Muhammad. Nah pada saat kita sudah tahu siapa Nabi Muhammad dan bagaimana wajahnya, ketampanannya, Masya Allah, ibu teh datang, ya Rasulullah, aku umatmu, ya Rasulullah, aku ini adalah yang mencintaimu. Kata Nabi teh ya sambil melirik,
siapa kamu? Aku nggak kenal. Bagaimana perasaannya? Itu seperti cinta bertepuk sebelah sayap ya, bukan sebelah tangan, ndak tanganan. Jadi kan hati mah ada sayapan Pak Haji ya. Makanya band dewa gitu apa sayap si hati nate. Makanya seperti cinta bertepuk sebelah sayap. Tengapung-ngapung acan gitu. Gimana tuh kalau begitu ya Allah ya Rabbana ya Karim, nggak diaku, apalagi nanti ya Allah aku hambamu, ya Allah aku yang selalu beribadah padamu. Kata Allah, siapa? Aku nggak tahu. Nyeri sakitnya tuh di sini, cintanya nggak diakui oleh Nabi dan Allah, oleh Rasul, oleh Allah dan Rasulnya. Sedih. Makanya Bapak Ibu, Al-Quran itu sebagai bukti kita ingin cinta kepada Nabi dan ingin diakui sebagai umat Nabi. Ya gitu, makanya kita harus pindah ya. Nah ini dia, ada berbagai macam bagaimana cara kita untuk menjadi umat Nabi dengan cara mendekatkan diri kepada Al-Quran. Yang tadinya jauh harus dekat, yang tadinya tidak kenal harus kenal, yang tadinya tidak mempelajari harus mempelajari. Itu yang disebut dengan hijrah Al-Quran. Yang pertama adalah hijru sima'ihi. Kalau dulu tidak pernah mendengar Al-Quran, sekarang dengarkan Al-Quran. Wal imani bihi, dan mengimani apa yang kita dengar. Wal isgoi, dan juga kita akan memperhatikan. Jadi kalau ada orang baca Quran teh dangukeun, simak, perhatikan baik-baik lafadznya. Ilahi kepada Al-Quran. Jadi intinya Bapak Ibu, kita mulai dari pendengaran kita. Di setiap rumah pasang speaker-speaker yang di sana diputar murotal Al-Quran. Sekarang banyak kok, mau di YouTube, download dimanapun, ada 30 juz tersedia dengan berbagai macam ragam bacaan. Banyak. Ibu suka bacaan Kurdi, ya silahkan. Mau nahawan, mangga. Ada Misyair Rosyid, Imam Syekh Misyair Rosyid, itu dengan nahawan. Ada juga dengan Hijaz, ya. Hani Ar-Rifai, silahkan. Banyak imam-imam Masjidil Haram yang sudah disebar murotalnya, dan kita bisa download dan kita bisa putar di seluruh penjuru rumah kita, supaya di telinga kita itu mendengarnya adalah Al-Quran. Lain sakitnya tuh di sini wae gitu ya, atau lagu-lagu band-band, ya Allah tidak akan dapat pahala. Ini kalau kita mendengarkan dengan iman dapat pahala. Satu. Yang kedua, Pak Haji dan Bu Haji, hijro kiroatihi, berpindah bacaannya. Ada satu kata-kata yang sangat luar biasa. Orang yang rugi adalah orang yang banyak membaca buku motivasi tetapi dia meninggalkan Al-Quran. Dia tidak mau membaca kitab motivasi yang sangat baik dari Allah dan Rasulnya adalah Al-Quran. Itu, jadi kita bacaannya sudah pindah ke Al-Quran. Ya, banyak bagaimana di lembaga-lembaga untuk bisa kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bahkan di Khalifah Tur juga itu nanti ada program membaca Al-Quran. Insya Allah mungkin nanti kita akan galakkan juga ya Pak Hajimu. Baik, selanjutnya hijrah tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma aradal mutakallimu bihi minhu. Kita harus mentadaburinya, jangan sebatas membaca. Orang termasuk meninggalkan Al-Quran adalah dia memperindah suara Al-Qurannya, tapi dia meninggalkan tadabur Al-Qurannya. Padahal dia banyak waktu dan kesempatan untuk mempelajari dan mentadaburi ayat Al-Quran. Dia bacanya bagus, suaranya indah. Kemudian kata sahabatnya, apa mana ini? Nggak tahu, aku mau cuma baca saja. Nah itu jangan sampai seperti itu gitu. Jangan sampai Al-Quran hanya sebatas suara saja. Harus tadabur. Jangan ditinggalkan Al-Quran, tertinggal suaranya saja. Yang keempat, hijrul amali bihi. Nah ini langsung saja. Wal wukufu indal halali wa haramihi wa in qara'ahu wa amina bihi. Hijrah dengan beramal, mengamalkan ayat-ayat Allah, mengamalkan bagaimana di dalamnya perintah dan larangan Allah. Dan kita itu harus sepakat terhadap apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah. Wa in qara'ahu, kalau ada orang yang membaca ayat Al-Quran, wa amina bihi, dan kita itu mengimaninya. Itu jadi pindah tuh amal-amalnya, mengamalkan apa isi Al-Quran. Ya. Yang kelima, hijru da'watil Qur'ani linnasi. Kita itu harus mendakwahkan Al-Quran. Pertanyaan saya adalah,
Pak Haji, kalau dakwah itu apa maknanya? Mengajak, Ustaz. Mengajak. Mengajak kemana Pak Haji? Kebaikan. Apa? Kebaikan. Kalau orang mengajak batal puasa, mengajak bukan? Mengajak juga, tapi Mengajak, berarti dakwah bukan? bukan. Dakwah Pak Haji, tetengan dakwahna dakwah dalam keburukan. Ada nanti ayat. Jadi dakwah teh bagi dua. Dakwah teh pokoknya secara bahasa ngajak dakwah teh. Dakwah itu ngajak. Ngajak kemana? Kemana weh? Mau kebaikan ngajak dakwah teh. Mau ke keburukan ngajak. Bahkan setan itu adalah dia selalu mengajak tuh dakwah kepada yang keburukan. Jadi mengajak netral. Kumaha kalimat berikutnya kata saya. Ya netral dakwah. Pertanyaan saya Pak Haji, bagaimana sukses dakwah itu? Ciri sukses dakwah itu bagaimana? Hah? Yang banyak umatnya. Bukan. Pak Haji dakwahnya misalkan ke tetangga, Pak sholat yuk, kemudian tetangga Bapak Pak Haji itu mengatakan, alim, kira-kira Pak Haji dakwahnya sukses tidak? Kalau secara bahasa sih sudah mengajak, ya tersampaikan perintahnya. Iya. Eh, Kalau di- secara istilah berarti kan ada bahasa istilah. Nah, ya sudah, Pak Haji mah hanya ngajak. Berarti kalau Pak Haji sudah ngajak, sukses gitu. Antara mau dan tidak mau bukan urusan kita. Ya, makanya konsep dakwah itu daek heug henteu apa Bu Haji? Bu Haji Ami apa saya panggilnya ini teh? Bu Haji Tin, Bu Haji Ami atau Amin. jadi daek heug henteu Aja. henteu ajak deui mun nyang kajeun pan dakwah mah. Mun daek heug henteu kajeun atuh sakali dakwah teh ulah dakwah mah harus terus menerus. Harus mengajak sampai kapan Bu Haji? Sampai berhasil ngajak. Sampai Allah mewafatkan kita. Karena kalau sampai berhasil ada dakwah yang gak berhasil-berhasil. Kalau tingkat keberhasilannya orang mau diajak. Kan Nabi Nuh itu dakwahnya lama ya Pak Haji. Ya. Tapi yang ikut cuma 90 orang. Iya. Kira-kira berani gak kita mengatakan dakwah Nabi Nuh gagal? Tidak, karena konsep dakwah itu mengajak. Tugas mau atau tidaknya itu urusan Allah. Ya, diberi hidayah. Itu sama Allah. Tugas kita mah mengajak, dakwah. Jadi dakwah teh mudah atau susah? Mudah. Mudah, tinggal ngajak dakwah mah. Ngajak Ayo aja ngaji, gitu. alim. Wah bahaya we. Isukan deh ngajak deh, Pak Haji ngaji, alim. Terus we. Sampai kapan Pak Haji seperti itu? Sampai mati. Bahkan kita teh bakal disebut sama orang teh, si bapak eta mah ngajak ngaji wae. Nanti dicatat loh di akhirat. Dia akan menjadi orang yang dakwahnya sukses karena sampai wafat dia tidak berhenti mengajak. Terus-terusan. Ini kisah nyata. Di kampung saya Bu Haji ada ibu-ibu, kalau dia waktu pengajian itu kan tinggalnya di gunung, langsung ke daerah ke bawah Pak Haji, perjalanan dari rumahnya di gunung ke bawah ya ke daerah bawah itu kurang lebih 1 jam jalan kaki lewat ke sawah-sawah. Itu pengajiannya jam 1 siang Pak Haji. Nah pada saat jam 1 siang dia lewat ke sawah-sawah, ada petani, ya ada ibu juga yang lagi apa baheula mangaramet naon lah ibu-ibu teh. Ngarambet. Nah kemudian diajak, ibu bapak hayu ngaraos, si Nini teh. Si Nini hayu bapak ibu ngaraos. Setiap hari ngaji lewat ke sawah itu pasti begitu. Hayu bapak ibu ngaraos, hayu bapak ibu ngaraos gitu Pak Haji, Bu Haji ya, Bu Haji Tin, Masya Allah. Itu beliau wafat, kemudian saking seringnya gitu ya, para petani teh nanyakeun ari si Nini ka mana, ena teu ngaliwat-ngaliwat, wafat cenah ngantunkeun. Dan tahu tidak, yang menyolatkannya sampai berjubel penuh banget. Pasti. Itu berkah dakwah. Ini kisah nyata di kampung saya di Garut, di daerah Kesamanah, ada nenek-nenek dia itu kalau lewat ke sawah kayak gitu Selalu ngajak. ayo ngaraos, aya di warung ya ngararopi jang ngaraos jang, ayo bareng jeung Nini ngaraos nah gitu.
ternyata Selalu. hikmahnya disolatin sama orang-orang berjubel. Sampai banyak yang menanyakan, sini ini nyetos ngantunkeun baheula masuk ngajak tuh. Da tugas dakwah mah mudah sebenarnya. Ngajak. Hayu ngaraos tos. Pak Haji Emu brewet karena WhatsApp ya. Ayo kajian khalifah. Pak Haji serahkan we. Nu penting Pak Haji mah nge-blow up we di WhatsApp. Mau dan tidak mau mah urusan Allah. Nanti Pak Haji akan dicatat sebagai orang pendakwah yang berhasil, sukses karena senantiasa mengajak lewat WhatsApp. Wah. Amin, amin, amin. Amin ya. Gitu. Kan itu pun bagian dari dakwah. Ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi kesimpulannya Bapak Haji yang dirahmati Allah, kita jangan meninggalkan Al-Qur'an, mulailah Al-Qur'an kita baca di bulan Ramadan ini, kuatkan hati kita, niat kita dan juga kekuatan bagaimana tubuh kita untuk bersama Al-Qur'an karena sayang Ramadan syahrul Qur'an. Masya Allah Pak Haji, sebenarnya saya ini tadi ada agenda juga nih. Sehingga ini terlalu agak ini ya, nggak apa-apalah 22 menit ada. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti minggu depan kita masuk ke kaidah-kaidah pembacaan ayat suci Al-Quran. Mangga silahkan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Baik, terima kasih Ustaz Agus. Memang untuk berdakwah ini, dulu saya hafal pesantren Darut Tauhid itu diajak. Dan itu diajak oleh murid waktu saya ngajar di SMP. Iya. Nah, karena itu saya pelatih pramuka, Kak itu ada katanya tempat pengajian bagus, tidak gerak kalong. Cara Ya. Sampai ketiga kalinya akhirnya ya udah saya berangkat dan alhamdulillah main celok di sana. Masya Allah. Tahun Itu kekuatan dakwah. sampai 2007 alhamdulillah. Ilmunya luar biasa. Baik, ini sudah ada yang mengacungkan tangan. Assalamualaikum Bu Yuniarti. Ayo. Masya Allah Bu Yuniarti ya. Ini harus dikasih hadiah Pak Haji. Jamaah paling aktif sedunia. Ya. Masya Allah. Silakan. Ada Bu Yuniarti belum dibuka itunya Bu Haji. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf. Pak Ustadz saya izin bertanya, ini dua tema ya tentang Al-Quran juga. Nah kalau kita kan ini syahrul Ramadan, kalau misalnya ada ya jaringan nampaknya terganggu. Tadi saya terputus-putus tidak Pak Haji? Normal ya? Ya khususnya saya sendiri. Jadi kita tuh niatnya untuk khatam ya Pak Ustadz. Tapi bacaannya masih terbata-bata dan tajwidnya masih berantakan. Nah itu kalau kita tujuannya seperti itu, katanya kemarin saya juga nanya sama Pak Ustadz, emang itu tidak wajib untuk khatam. Cuman kalau kita tujuannya mau ingin khatam, tapi kalau secara begitu bagaimana Pak Ustadz? Iya baik. Ada kualitas, ada kuantitas. Yang jadi pertanyaan, Ibu ngejar khatam untuk apa? Ya. Jadi khatam itu apakah sebagai prestasi yang baik? Justru khatam akan menjadi baik saat semuanya baik. Kaidah bacanya baik, mentadaburinya baik. Maka kenapa saya menyampaikan lebih baik kualitas yang dijaga daripada kuantitas itu. Jadi orang itu senantiasa kejar setoran, brebet maca. Ari ditanya, naon ieu maksudna? Teuing atuh teu apal. Nah itu teh sama dengan disada khawatir seperti burung beo yang bisa assalamualaikum assalamualaikum. Ari burung beo bisa bahasa Arab, bisa teh nyebut assalamualaikum. Harganya berapa Bu Haji Meti? Burung beo yang bisa bilang assalamualaikum? Mahal ya? Mahal ya. Mahal sok coba manusia ya. Assalamualaikum saja bagaimana? Ya, maksud saya kita lebih baik menjaga kualitas Al-Quran dengan sesuai kemampuan kita. Kalau kita ingin khatam, maka tapi kok keadaan dan kondisi kita
tajwid masih belum pas, makhorijul huruf masih perlu diperbaiki, pelan-pelan saja. Insya Allah niat ibu sudah dapat pahala, niat hatam ibu sudah dapat pahala, tapi tetap dijaga kualitasnya gitu. Jadi ibu nanti dapat 2 pahala, mendapatkan pahala niat hatam, mendapatkan pahala niat menjaga kualitas bacaan dengan baik dan benar. Itu. Bagaimana kalau ibu dilabrak? Nah, itu kan sudah saya kasih tahu, kalau dilabrak ibu kualitasnya tidak terjaga. Jangan sampai Al-Qur'an dilabrak kaidahnya. Kan kita jangan tinggalkan Al-Qur'an, harus menyeluruh. Iya, Ya. Ustaz. Siap. Baik. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu bapak yang lain mau bertanya. Acungkan tangan biar saya bisa melihat siapa yang bertanya. Baik, Masya Allah. Tidak ada. Ustaz, kalau cukup Kang Dea, assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam Pak Mu. Apa yang bisa mau sampaikan sebelum meninggalkan dunia yang fana? Sebelum meninggalkan dunia apa Silakan ya, Pak maya. Mu. Ya, baik. Dunia maya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan daftarkan umroh Syawal di tanggal 4 Mei bersama Ustadz Dr. Aang Ridwan Nasr Agama ya. Hotelnya di Konrad Mekah di Madinah pakai Al-Anwar Moptik. Tentunya sudah rindu, yang ingin silakan daftarkan ya. Bisa ke Kang Dea atau ke kamu atau ke Teh Ana atau ke Bu Atin ya. Para petugas sudah siap yang tadi. Dan umroh Syawal di tanggal 21 Mei ini bersama Ustadz Edi. Alhamdulillah Ustadz tadinya memang seatnya 45, tapi karena memang peminatnya banyak, jadi alhamdulillah sudah ada tambahan seat 45 lagi ya. Jadi totalnya 90 seat nih ya. Silakan dapatkan. Tinggal kalau tidak salah tinggal 50 ya. Ya. Oh, maaf, tinggal 45 nih ya. Mudah-mudahan ini segera terpenuhi karena ada beberapa yang sudah mendaftar belum kami update. Mudah-mudahan Ibu Bapak berkenan bersama umroh bersama Ustadz Dedi ya. Nah, yang tanggal inilah beberapa program kaitannya yang tanggal 4 Syawal itu menggunakan Saudi Airlines dan tanggal 21 Mei itu menggunakan Garuda Indonesia. Baik, Kang Dea, apa nih selanjutnya? Iya. Jangan tunda niat ibadah, Ibu Bapak, selagi masa tunggu keberangkatan haji semakin. Daftarkan untuk para putra putri bagi yang sudah niat, usia di atas 12 tahun sudah bisa mendaftar, dan itu adalah hadiah terindah buat anak-anak kita ketika menginjak usia 19 tahun. Itu sudah bisa pergi haji, insya Allah. Tetapi jika tidak ingin menunggu terlalu lama, ada solusinya. Daftarkan melalui haji program memakai visa Furoda. Daftar tahun yang sama, insya Allah berangkat di tahun yang sama, insya Allah. Dan inilah oleh-oleh Ibu Bapak ketika buka sahur bersama ya. Alhamdulillah kurma ajwanya sudah habis. Mohon maaf Ustaz Agus. Tinggal kurma sukari saja nih yang ada stoknya ya. Silakan pesan ke Kang Dea nih ya. Ini Siap. baru di Khalifah. Ajwanya habis, tinggal kurma sukari. Silakan hubungi, ada Kang Dea, nomor kontaknya sudah ada di layar, dan ada yang mau nomor kontaknya juga sudah ada di layar. Bagi yang memesan silakan. Oh iya, kajian sore ini Bapak Ibu itu nomor ID-nya sama ya dengan yang kajian subuh. Jadi tinggal diklik saja ya. Dan Sabtu insya Allah akan disampaikan materi bersama Mbak Utik Panji Astuti ya. Sabtu tanggal 9 April dan Sabtu tanggal 16 April itu di Badan. Dan besok insya Allah akan disampaikan materinya bersama Ustadz Haji Dedi Haryadi LC. Insya Allah. Ya. Terima kasih Kang Dea. Demikian informasinya yang bisa mau sampaikan. Ustadz Agus, ada sesuatu yang mau disampaikan sebelum meninggalkan dunia yang Cukup Pak Haji, sudah lah Masya Allah. beraktivitas yang berada di hotel di karantina. Siap. Bukan karena Karantina.
Ini karena sedang ada aktivitas kegiatan. Iya, tapi ini nyambung lagi ini Zoom. Oh gitu. Iya, Baik jadi kalau begitu ya. tapi nggak apa-apa bisi. Itu dulu kata saya. Ya, Ini Bapak, salaweh katanya. Ustadz boleh di sore hari ini pimpin doa sebelum Baik. kajian. Baik, Silakan. siap. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup perjumpaan di sore hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Agus sudah menyampaikan kajian materinya. Jangan tinggalkan Al-Quran. Selamat menjadi ahlul Quran. Semoga tidak hanya di Ramadan saja dan di hari-hari lain juga tetap dibaca, dipahami, diamalkan. Semoga menjadi bagian hidup kita bersama Al-Quran ya. Insya Allah hasilnya akan memberikan manfaat buat kita kelak di yaumil. Saya bertugas Muh dan Kang Dea mohon undur diri dan mohon maaf jika kurang berkenan. Mari kita akhiri ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Agus.